Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Kita akan mempersiapkan pembacaan Alkitab kita dari Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapak Surgawi, Bapak yang sungguh sangat baik, Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Allah yang peduli dan mengasihi kami. Kami bersyukur untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami dan memberikan kami kesempatan di hari yang baru ini. Waktu yang Tuhan anugerahkan, kami mau pakai bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Saya akan membacakan untuk kita semua. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih dapat melakukan dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema dalam doa pagi, renungan pagi pada pagi hari ini yaitu cara menjadi kuat dalam kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada seorang tokoh yang sangat terkenal, William Benton. Dia pernah mengungkapkan bahwa suatu kali ia mendengar teman-temannya berkata bahwa mereka berharap anak-anak mereka tidak harus mengalami kesulitan ataupun kesukaran seperti yang mereka alami. Terhadap hal itu, William Benton menyatakan tidak setuju. Menurutnya, kesulitan-kesulitan itu justru menjadikan kita kuat. Kesulitan ataupun kesukaran mungkin kelihatannya merugikan dalam hal tertentu, tapi di sisi lain itu melatih daya juang kita dan menjadikan kita semakin kuat dalam menghadapi berbagai tantangan. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, contoh hal kecil saja ya, untuk mereka yang sedang berlatih naik sepeda. Dia rela untuk jatuh bangun, dan dengan proses jatuh bangun itu membawanya mereka menjadi kuat, menjadi tidak menyerah ya, dan mereka terus belajar sampai mereka bisa mengerti bagaimana caranya bersepeda dengan baik ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita juga dalam hidup ini kita juga harus berjuang. Dan dalam perjuangan itu kita perlu menguatkan hati untuk tidak menyerah dan tidak menjadi lemah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada beberapa penyebab kita jadi lemah dalam hidup ini dan kita tidak kuat ya. Di antaranya adalah karena kita terlalu fokus pada diri kita sendiri. Kita terlalu fokus pada keinginan-keinginan kita. Kita tidak mau dan tidak berani berjuang.
kita takut dengan resikonya, kita takut dengan tantangannya, dan kita juga takut dengan kesukaran, atau kita terlalu banyak menempatkan harapan kita kepada orang lain dan bukan bersandarkan kepada Tuhan. Dalam Efesus pasal 6 ayat 10 ini dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ayat ini menyatakan bahwa kekuatan yang kita miliki adalah di dalam Tuhan, dari Tuhan, dan melalui Tuhan. Kita tidak bisa bersandarkan pada kekuatan kita sendiri, tapi kita harus dan hendaknya bersandar pada kuasa Allah untuk memenangkan pergumulan-pergumulan dan persoalan serta tantangan hidup. Masalah dalam hidup ini bisa membuat kita menjadi lemah, tapi dalam kelemahan itu kita bisa mendapatkan kekuatan. Di saat kita mengandalkan Tuhan dan bersandar pada kekuatan-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-18 sampai dengan 20 dari Efesus 6, di situ juga tertulis tentang doa-doa untuk meminta kekuatan dan pertolongan Tuhan melalui doa dan pengandalan akan Tuhan. Kita dapat mengatasi segala serangan secara rohani, dan kita dapat berhasil menghidupi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mungkin di antara kita ada yang merasa bahwa saya cukup kuat, tetapi firman Tuhan berkata bahwa kita harus senantiasa menguatkan hati kita di dalam Tuhan. Jangan pernah berhenti, jangan merasa cukup, tapi kita perlu terus menambah kekuatan kita secara rohani. Kita perlu memohon pertolongan kepada Tuhan supaya kita kuat menghadapi tantangan yang ada. Sebab tantangan yang ada bukan semakin kecil, tapi semakin besar di akhir zaman ini. Dari ayat-ayat Efesus 6 ini kita mengerti bahwa untuk menjadi kuat di dalam Tuhan, kita perlu terus berdoa dan memiliki persekutuan dengan Tuhan. Kita perlu berdoa secara roh untuk menguatkan kita dalam menghadapi peperangan rohani dan dalam menghadapi segala keadaan di hidup ini. Dan yang kedua, kita perlu selalu berpegang pada firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita hendaknya selalu mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Dalam Efesus 6 ayat yang ke-10 ini dikatakan, agar kita kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Setiap kita bisa memilih mau menjadi kuat dalam hal apa. Kita bisa memilih mau mengandalkan yang mana. Mau mengandalkan siapa? Apakah mau mengandalkan kehebatan diri kita sendiri, mengandalkan apa yang dipandang dunia sebagai sandaran, tapi yang sebenarnya tidak mengandalkan sesuatu yang kita miliki atau kekuasaan yang ada di dunia ini. Tapi mari jangan salah pilih. Pilihlah untuk mengandalkan Tuhan. Kita selalu bersandarkan kepada Tuhan, karena hanya di dalam Dia saja kita menjadi kuat dalam menghadapi berbagai persoalan hidup yang ada.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadilah kuat dalam Tuhan dengan cara bergaul dengannya, memiliki hubungan yang erat, hubungan pribadi dengan Tuhan melalui doa, membaca firman, dan sikap tindakan yang selalu bersandar kepada Tuhan. Tuhan adalah kekuatan kita, dan hanya di dalam Tuhan kita menjadi kuat. Amin. Terima kasih.